Kita pasti pernah mendengar yang namanya ChatGPT, Midjourney, dan semua artificial intelligence yang lagi marak di zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah bergerak. Kita sudah dipaksa untuk beradaptasi di dunia digital. Terlebih lagi ketika masa pandemi COVID-19, di mana semua orang dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, menggunakan teknologi untuk melakukan segala sesuatu, mulai dari pekerjaan, pembelajaran, dan juga perdagangan. Nah, di zaman sekarang, yang tadinya kita beranjak dari web 1.0 menjadi web 2.0, dan sekarang kita sudah beranjak ke namanya web 3.0. Nah, saking cepatnya perkembangan zaman di dunia digital ini, kita juga mendengar yang namanya artificial intelligence, di mana sangat marak sekali di zaman sekarang. Apalagi yang tadi gua sebutin, yaitu Midjourney dan juga ChatGPT, itu yang paling terkenal ya. Nah, jadi bagi kita yang sudah hidup di zaman sekarang, di zaman dunia digital yang kemajuannya begitu pesat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut untuk terus cepat beradaptasi dengan teknologi. Ya, kita lihat sendiri, perkembangannya begitu cepat dan begitu pesat. Ya, begitulah yang dinamakan dunia digital, di mana tidak ada ruang dan waktu, dia bergerak 24 jam. Sehingga evolusinya bisa sangat cepat dan sangat pesat, melebihi kemampuan kita manusia. Nah, kita sebagai individu yang hidup di zaman kemajuan teknologi ini, sudah seharusnya kita beradaptasi dengan kemampuan di dunia digital ini. Setelah gue mengamati beberapa fenomena di New Creator Economy ini, gue mengamati nih, ada 4 skill yang setidaknya harus dimiliki seorang individu untuk terus beradaptasi di dunia digital ini. Karena di dunia digital ini, bukan hal yang tidak mungkin kita membangun bisnis dengan hanya mengandalkan satu orang saja, atau kita tidak keluar rumah, hanya mengandalkan internet, laptop, dan berbagai tools lainnya. Oke, 4 skill dasar apa aja sih yang menjadi dasar kita dalam beradaptasi di dunia digital ini? Mungkin banyak dari kalian juga sudah pernah mendengar daripada 4 skill ini. Nah, gue bakal bahas satu persatu, apa aja sih 4 skill yang kita harus miliki untuk bertahan dan beradaptasi di dunia digital ini. Keempat skill itu adalah content creation, digital sales and marketing, data analysis, dan terakhir ada artificial intelligence. Nah, berangkat dari 4 skill yang barusan gue sebutin tadi, gue sendiri itu mau mulai dari content creation. Nah, karena skill ini adalah paling mudah untuk kita jangkau bagi kita yang pemula. Nah, akan tetapi bagi kita setiap individu itu memiliki roadmap atau jalurnya masing-masing dalam mempelajari skill-skill di dunia digital ini. Tergantung daripada minat dan bakat kalian masing-masing. Tidak peduli jalur atau roadmap kalian mau bagaimanapun, kalian tidak boleh lupa akan satu hal yang paling penting dalam kalian proses mengakuisisi atau mempelajari skill-skill ini, yaitu kalian harus fokus. Tanpa fokusnya jelas, tanpa fokus yang clear, skill-skill tadi itu hanyalah sebagai hayalan belaka. Tanpa adanya fokusnya jelas, fokusnya clear, kalian tidak akan bisa mengakuisisi atau mempelajari skill-skill tadi hingga tahap level mastery. Nah, fokus pun harus tepat sasaran, bukan malah sebaliknya, bukan malah fokus ke hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang berdampak pada proses kalian mengakuisisi skill ini. Nah, dalam proses mengakuisisi skill ini, terutama gue khususnya di bidang content creation, gue nyimpulin ada beberapa step yang bisa kalian terapin juga. Dan step ini gue udah terapin sendiri, ini adalah roadmap gue sendiri. Mana tahu ini cocok dengan kalian, kalian boleh cobain roadmap ini, step by step ini, kalian bisa tiruin, mana tahu ini juga works untuk diri kalian. Step yang pertama yaitu adalah mindset. Nah, dengan mindset yang benar, mindset yang clear, mindset yang jelas, kita bisa membuat pembelajaran ini dalam proses mengakuisisi skill ini, itu menjadi lebih cepat dan juga bertahan lama. Mindset yang harus kalian miliki adalah mindset bahwa skill-skill ini kalian bisa pelajarin, bahwa ini bukan hal yang mustahil. Skill-skill ini bisa kalian dapatkan, bisa menjadi milik kalian. Dan yang kedua adalah kalian harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang clear. Sehingga ketika kalian mempelajari skill ini, kalian memiliki pegangan yang kuat. Pegangan terhadap apa? Terhadap tujuan yang ingin kalian capai. Yang ketiga adalah kalian harus memiliki mentor ataupun komunitas belajar. Kenapa? Karena mentor dan komunitas belajar ini akan sangat membantu kalian dalam mendampingi kalian belajar skill-skill ini. Mereka dapat membantu kalian ketika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan yang kalian sedang alami dalam proses kalian mempelajari skill-skill ini. Keempat, sistematiskan cara belajar kalian dengan cara mengulang
dan belajar untuk menyampaikan kembali dan berbagi kepada orang lain. Sama seperti gue kali ini, hasil dari apa yang gue pelajarin, gue sistematiskan, gue coba rangkum dan coba sampaikan dan sharing kepada kalian semua. Karena proses yang paling cepat dalam proses mempelajari sesuatu adalah kita belajar untuk mengajarinya kepada orang lain. Dengan begitu, secara mau tidak mau, kita juga belajar. Kita juga awalnya belajar memaksakan diri kita satu level di atas orang lain, sehingga kita juga ikut berkembang. Dan step terakhir yang harus kalian miliki adalah fokus. Sama seperti yang gue bilang tadi, ketika kalian fokus, kalian dapat mencapai tujuan yang sudah kalian set itu dengan cepat dan bertahan lebih lama. Dan dengan kekuatan fokus ini juga, kalian bisa mengeksekusi skill ini jadi lebih baik dan mengeliminasi distraksi-distraksi dalam proses kalian mempelajari skill ini. Nah, gimana menurut kalian mengenai 4 skill ini dan juga step-step yang gua udah cobain untuk mengakuisisi skill-skill ini? Walaupun belum semua, tapi itu adalah proses. Ini adalah proses yang gua lagi jalanin. Nah, menurut kalian ada nggak skill-skill lain yang harus dibutuhin? Skill-skill yang dasar atau skill-skill yang kritikal, bersifat core, bersifat penting di zaman dunia digital ini? Kalian boleh banget share di komen di bawah. Dan kalian juga boleh sharing step by step kalian, roadmap kalian sendiri dalam mempelajari atau mengakuisisi skill di dunia digital ini. Kita boleh saling sharing di kolom komentar. Like kalau suka, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari gua. Oke, kita ketemu di video berikutnya.